Silakan buka bukunya halaman 135. Kita mulai dengan bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada bab 3 ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dan suatu perekonomian. Yang kedua, tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang ketiga, tentang pengaturan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Yang keempat, pendistribusian kembali atau sering disebut dengan redistribusi pendapat nasional. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Itu permintaan dalam ekonomi yaitu adalah jika harga barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan menurun. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi, yaitu harga barang, jumlah pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lainnya. Kenapa demikian? Karena harga barang yaitu berbeda-beda di setiap wilayah dan jumlah pendapatnya, serta selera konsumen itu berbeda-beda setiap orang atau setiap individu. Si A dan si B, si C itu seleranya berbeda-beda. Nah, disinilah kenapa menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi permintaan dalam ekonomi. Di sini kita bisa lihat di gambar pertama yaitu desa, di mana desa membutuhkan penunjang sumber daya alamnya, yaitu di mana contohnya yaitu adalah lapangan pekerjaan atau sekolahan bagi penerusnya atau bagi masyarakatnya. Sedangkan kota, gambar kedua, yaitu membutuhkan hasil sumber daya alamnya, di mana orang-orang kota itu sangat membutuhkan sayur-sayuran segar, buah-buahan dari desa. Nah, di sini udah jelas ya perbedaannya. Nah, dari gambar yang saya kirim itu bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, tentang pertukaran dalam penawaran. Di mana di sini desa itu menawarkan atau menyediakan berbagai jenis sumber daya alam. Nah, di kota itu bisa menyediakan fasilitas penunjang sumber daya manusia, di mana di sini mereka saling membutuhkan atau bertukar dalam penawarannya. Desa menawarkan tentang keindahan alamnya, sedangkan kota menyediakan atau menawarkan tentang fasilitas yang mereka miliki. Di sini saya lanjut tentang pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi itu sendiri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa saja orangnya atau siapa saja mereka, yaitu yang pertama adalah rumah tangga konsumen, biasanya disingkat dengan RTK. Yang kedua adalah rumah tangga produsen, biasanya disingkat dengan RTP. Nah, yang ketiga itu permintaan. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Di sini akan saya jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu di sini ada 2 cabang, yaitu yang pertama adalah penyedia. Jadi rumah tangga konsumen ini adalah penyedia faktor produksi bagi RTP. RTP itu apa? RTP itu adalah rumah tangga produsen. Yang kedua, mereka menerima barang dan
pendapatan dari RTP. Nah, di sini udah jelas ya, rumah tangga konsumen itu terbagi menjadi dua, yaitu penyedia dan penerima dari produksi serta pendapatan dari RTP. Nah, lanjut ya. Yang kedua yaitu adalah peran rumah tangga produsen atau disingkat menjadi RTP, di mana RTP memiliki dua cabangnya, yaitu yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa untuk RTK. RTK itu tadi adalah rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua yaitu RTP membayar balas jasa faktor produksi pendapatan. Nah, diingat ya, RTP di sini mempunyai dua cabang, yaitu pertama menghasilkan barang atau jasa serta membayar balas jasa faktor produksi dari RTK. RTK apa? Rumah tangga konsumen. Nah, lanjut yang ketiga yaitu adalah peran pemerintah dalam masyarakat luar negeri, di mana pemerintah di sini yaitu yang pertama devisa, yaitu tentang menerima pemasukan negara atau devisi negara dari masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu pajak dan fasilitas, di mana pemerintah penerima pajak dari RTK dan RTP juga penyedia fasilitas untuk RTK dan RTP. Nah, lanjut yang keempat yaitu masyarakat LN. LN itu adalah masyarakat luar negeri, di mana ekspor dan impor menjadi kegiatan pelaku kegiatan ekspor dan impor barang jasa terhadap RTK dan RTP. Nah, yang kedua devisa. Devisa itu adalah penyedia devisa bagi pemerintah. Nah, di sini kalian udah bisa membedakan ya